Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Hari ini saya mau memberikan tentang bacalah label gizi ya pada setiap produk yang dijual ya. Apa saja yang harus kita lakukan kalau kita membeli makanan yang dijual ya, makanan-makanan yang sudah jadi ya. Nah, sebelum itu jangan lupa di like ya Ahli Gizi Rosehan, ikuti dan share kalau memang ini bermanfaat. Baik, setiap kita membeli produk bahan makanan dari luar, itu biasanya sudah ada komposisi zat gizinya ya. Nah, kita harus benar-benar membaca bagaimana petunjuk yang ada di dalam makanan tersebut. Baik, pertama apa yang harus kita lakukan? Ini contohnya ya, ini contoh makanan. Di sini terlihat ya. Nah, coba saya arahkan kameranya ya. Nah, ini kan terlihat bahwa di sini adalah informasi nilai gizi ya, informasi nilai gizi. Nah, setiap Anda membeli produk ini, produk apapun itu selalu bentuknya seperti ini ya, putih-putih. Nah, pertama apa sih arti dari informasi nilai gizi? Pertama di sini disajikan persajian ya. Persajian itu berapa kalori ya, berapa kalori. Misalnya di dalam satu kotak ini persajiannya ada 12, berarti di dalam 12-nya itu ya satu, tapi kalau tidak ada satu tempat ini. Nah, ini misalnya dia mengandung 80 kalori. Setiap habis satu makanan yang kita makan akan menghasilkan 80 kalori. Nah, kita tahu kalori bermanfaat untuk energi, untuk aktivitas ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini juga diberi informasi tentang setiap informasi di sini biasanya dia mengambil patokan 2000 kalori ya. Walaupun sebenarnya antara kita berbeda-beda, tapi ini kebutuhan mendasar ya, kebutuhan yang sudah baku. Artinya di setiap produk informasi gizi ini ada informasi tentang kebutuhan kita itu 2000 kalori. Nah, kalau kita membuat melihat di sini nanti terlihat bahwa kita misalnya cuma menghasilkan 70 kalori misalnya, berarti kita masih kurang ya, karena kita perlu 2000 kalori, berarti masih banyak 1930 kalori lagi kita cari di lain ya. Nah, setiap komposisi gizi ini mengandung kebutuhan kalori kita itu 2000 ya. Kemudian berikutnya di dalam ini juga ada beberapa bahan makanan yang sebaiknya Anda perhatikan. Misalnya di sini tertulis misalnya lemak ya, lemak dan juga natrium ya. Bagi Anda yang hipertensi mungkin perlu membaca natriumnya berapa ya, karena dia akan mempengaruhi kandungan garam yang ada dalam tubuh kita, yang akibatnya nanti bisa menaikkan tekanan darah. Nah, bagi Anda hipertensi sangat penting sekali membaca nilai natriumnya di sini ya. Kita sehari itu kurang lebih 2300 mg kebutuhan natrium kita. Kemarin saya membahas kecap ya, kecap itu lebih dari 1000 ya, 1000 mg. Kemudian di sini juga ada informasi nilai gizi yang penting lain, misalnya protein. Pada proteinnya berapa? Nah, di sebelahnya itu ada AKG, angka kecukupan gizi. Nah, misalnya kita protein perlu satu hari itu 40. Di sini misalnya cuma tertuang 10 ya, berarti kita masih kekurangan 30 gram protein. AKG. Ya, dengan baku tadi ya, kebutuhannya ada persennya di belakang sini ya. Nah, semoga ini memberi info. Jadi kalau beli makanan biasanya sudah diwajibkan memasukkan label kandungan gizinya ya. Kita sudah bagus. Kemudian setelah itu kita juga perlu memperhatikan kandungan kandungan gizi yang lain ya. Biasanya ada beberapa produk menampilkan misalnya susu ya, kandungan vitaminnya berapa, mineralnya berapa. Di belakangnya itu selalu ada angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Jadi jangan beli produk itu cuma langsung dimakan, jadi perhatikan ya, karena memang waspada, apalagi bahan makanan yang seperti yang dijual-jual itu ada pengawetnya juga ya. Oleh karena itu kita harus selalu memperhatikan bahan makanan tersebut yang baik agar kita tidak mempengaruhi gizi kita. Juga ada beberapa produk yang ada tambahan, misalnya adanya sukrosa ya, pemanis buatan dan lain-lain, juga kita perhatikan. Ini juga membantu kita agar kita tetap sehat. Nah, jangan lupa juga kalau beli produk ya, selalu perhatikan expirednya. Di sini ada ya.
biasanya tergantung di mana label itu berada ya, bisa di dalam sini dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat produknya itu apa saja ya. Nah, kemudian jangan lupa juga saya anjurkan kalau Anda membeli produk makanan jangan sampai melebihi kadaluarsa. Minimal 1 minggu sebelum kadaluarsa itu sudah kita tidak konsumsi lagi, kecuali misalnya produk-produk yang memang kadaluarsanya memang mepet, kayak misalnya probiotik ya, itu nggak masalah. Tapi kalau produk makanan yang jangka waktu lama sebaiknya kita hindari, jangan sampai terlalu mepet ya. Biasanya memang dijual murah ya oleh beberapa grosir atau market ya, dia menjual produk itu murah. Perhatikan jangan-jangan sudah kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa. Hati-hati, karena kalau sudah kadaluarsa itu tidak baik bagi kesehatan, ada risiko nanti sakit perut ya, keracunan dan lain-lain. Jadi memang kita harus menghindari ya. Kemudian kalau kita beli makanan dari kaleng, jangan sampai kalengnya itu penyok, itu terjadi perubahan sudah, dan ini tidak bagus bagi kita untuk mengkonsumsi. Tapi jangan sampai Anda yang membuat penyok kalau Anda nggak beli ya. Jadi beli misalnya kaleng ya, kaleng sarden, kaleng susu, itu kalau penyok hindari ya, karena terjadi sudah degradasi ya, perubahan bentuk ya, seperti itu. Oke. Dan satu lagi, bagi Anda orang muslim selalu perhatikan apakah makanan itu halal ya. Biasanya ada label MUI di sini ya, ini terjamin halal. Oke, selalu jaga kesehatan ya. Kita harus sehat ya. Kekebalan kita harus meningkat karena sekarang masih COVID-19. Ikuti terus Ahli Gizi Rosehan. Saya akan memberikan info-info yang lain ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.